Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pembacaan perenungan kita hari ini dari buku atau kitab Keluaran. Pasal ketiga, kita membaca dari ayat 7 sampai 12. Keluaran 3, 7 sampai 12. Saya akan membaca. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menjadikan firman yang dikotbahkan ini sungguh-sungguh berguna di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menangkap kehendak Tuhan, kami bisa melakukannya, dan Tuhan memberi kepada kami pengertian, pemahaman, sehingga apa yang kami renungkan ini sungguh-sungguh boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, merenungkan pada hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so hari ini kita melanjutkan pembahasan mulai dari ayat 7 sampai 12 ini. Ini cerita tentang bagaimana Musa diutus. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam pembicaraan ini, ya, ini kan lumayan seimbang. Jadi ada Tuhan yang address Musa, lalu ada Musa yang menanggapi. Saudara bisa mendapati di sini, meskipun sekali lagi pembicaraannya itu cukup seimbang, tapi saudara tetap melihat bahwa ini penekanannya gitu ya, ini inisiatifnya ya, yang memastikan ini terjadi itu adalah Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kalau kita melihat dari tanggapannya Musa, saudara bisa mendapati di sini bahwa Musa itu ada apa ya, saudara? Kurang ada entah keberanian atau mungkin ambisi gitu ya, atau bahkan juga kurang ada kapasitas, kemampuan untuk memimpin. Dan bahwa rencana Tuhan itu tetap jalan dan gak gagal karena keterbatasan yang ada pada Musa. Saya pikir itu cukup jelas dibicarakan di sini ya, digambarkan di sini. Tuhan memang memberikan ruang kepada Musa untuk menjawab panggilannya ya, bukan tanpa respons Musa, itu betul gitu. Tetapi terutama penekanannya di sini adalah kepada kemahakuasaan Tuhan yang akan menyanggupkan Musa, bahkan persuade Musa untuk memenuhi panggilannya. Sekali lagi, di sini menjadi penghiburan bagi saudara dan saya bahwa pekerjaan Tuhan itu terutama adalah bergantung kepada diri Tuhan. Despite segala keterbatasan saudara dan saya, ketidakmampuan, kadang-kadang juga discouragement, um, lack of our ambition, tapi Tuhan bisa tetap bekerja di sini. Meskipun demikian, sekali lagi seperti yang kita katakan, di dalam diri Musa, dia juga ada bagian, dia harus menjawab. Ya. Ada satu teolog Greenberg, ya, dia mengatakan seperti ini, saya kutip ya. Those who are brought close to God retain their integrity even in moments of closest contact. They are not merely passive recipients, but active, even opposing respondents. There is true address and response, genuine give and take. The human partner has a say in shaping the direction and outcome of events. Mungkin kita di dalam tradisi reform agak sedikit jarang ya bahas bagian ini ya.
Tapi ini bagian yang penting saya untuk kita katakan. Sekali lagi ya, Tuhan tuh memberikan ruang. Gitu. Tuhan memberikan ruang. Tadi kita menekankan bahwa inisiatifnya dari Tuhan. Despite ketidaksanggupan Musa, despite dia punya lack of ambition dan sebagainya, tapi pekerjaan Tuhan tetap terjadi. Itu betul. Tapi di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain kita melihat bahwa ya Tuhan di sini menantikan juga jawaban dari Musa. So ada role saudara dan saya yang kita ini mesti jawab. Gitu. Bukan passive recipients. Ya. Bukan melulu hanya sekedar penerima pasif dari firman Tuhan yang diadres kepadanya. Musa di sini bahkan bisa keberatan gitu ya. Bisa argue seperti saudara baca. Gitu. Jadi dari sisi Tuhan dia address ya, firman, perintah, panggilan, ya, itu inisiatif dari Tuhan. Dari sisi Musa, ya, dia diberikan ruang untuk menanggapi. Musa perlu berespons. Ya. Dan bahwa cerita panggilan ini bukan tanpa respons Musa. Maksudnya jauh daripada gambaran yang apa ya saya fatalistik gitu ya. Fatalistik bukan, ini bukan fatalistik, ini juga bukan robotic synchronization, bukan. Tetapi Musa ya itu perlu menjawab panggilan Tuhan. Tuhan bukan mengatakan kalimat ini terus kemudian tanpa memberikan kesempatan atau ruang kepada Musa untuk menjawab. Tuhan memberikan ruang dan waktu kepada Musa untuk menjawab panggilan ini. Dan saudara lihat di dalam panggilan itu ya, seperti kita baca, ini bukan tanpa kesulitan-kesulitan ya. Tapi akhirnya pekerjaan Tuhan itu tetap terjadi. Bagaimanapun, saudara melihat di sini ada, ya kalau Fredheim pakai istilah duality, duality dari aktivitas ini ya. Fredheim menunjuk kepada Keluaran pasal ke-14 ya. Waktu dikatakan orang Israel itu believe in the Lord and in his servant Moses. Nah ini tentu bukan berarti bahwa Musa itu sejajar dengan Tuhan. Maksudnya nggak ada yang tafsir seperti itu ya. Ini bukan di dalam pengertian Tuhan plus apa pribadi yang lain sehingga bukan lagi solus deus gitu misalnya ya. Bukan di dalam pengertian itu. Tapi di dalam pengertian bahwa percaya kepada Tuhan itu juga berarti percaya kepada hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Dan ini saya dualitas ini ya, ini juga penting. Sekali lagi ya, di satu sisi kita melihat inisiatif pekerjaan Tuhan, ya, inisiatif datang dari Tuhan. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa Musa juga ada peran di sini. Musa adalah instrumen, ya betul Musa adalah instrumen, adalah alat yang dipakai Tuhan. Tapi dia sendiri juga punya peran di sini. Dan peran yang dicatat di sini bahwa Musa itu harus menjawab panggilan dari Tuhan ini. Perhatikan juga di dalam cerita ini ya, waktu Tuhan di situ mendengar segala keluh kesah bangsa Israel di dalam penindasan yang mereka alami, ya. Tuhan berkehendak, Tuhan merencanakan akan membebaskan mereka, ya, dan memberikan kepada mereka itu satu new beginning, ya, satu fresh beginning. A new creation, recreation, kita bisa mengatakan kalimat itu ya, recreation. Nah ini pattern yang terus-menerus terulang kalau sudah baca di dalam teologi perjanjian lama khususnya gitu ya. Karena ini mengantisipasi cerita the new creation nanti yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi dalam perjanjian lama sendiri saudara akan mendapati ada banyak cerita new creation, new beginning. Termasuk ini di dalam cerita Exodus, cerita deliverance of Israel atau for Israel. Tuhan berkarya membebaskan, memberikan permulaan yang baru. Bukan hanya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka selama mereka masih diopres gitu ya. Bukan itu bukan. Tapi bahwa Tuhan memberikan satu permulaan yang baru, yang benar-benar baru ya bagi Israel. Kita di dalam kehidupan ini ya saudara dan saya, kita juga perlu terus-menerus menghayati
kebaruan ini ya. Karena kalau tidak, nanti kita pikir kehidupan ini hanya adalah satu kehidupan yang sudah di dalam dunia yang berdosa, ya. Ya, tapi toh Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tapi bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan, saya memberikan kepada kita kebaruan sebetulnya, kebaruan. Kita teringat ada ayat mengatakan, ya apa itu, kasih karu apa ini bahasa Indonesia nih, saya mendadak lupa ini. Rahmat Tuhan ya, rahmat Tuhan itu baru setiap pagi ya, rahmat Tuhan. The steadfast love of the Lord itu new every morning. They are new every morning. Selalu baru setiap pagi. Nah ini loh saya, kebaruan kesegaran ini. Ini yang akan menolong saudara untuk menjalani rutinitas di dalam kehidupan ini. Kalau nggak ada kebaruan yang dari Tuhan, kalau nggak ada kesegaran yang dari Tuhan, hidup ini jadi klise. Hidup ini akan terjadi perputaran rutinitas yang akhirnya ya kita nggak akan kehilangan meaning, karena nggak ada lagi kesegaran. Kok sepertinya berputar-putar begini terus ya. Kalau akhirnya manusia itu kepingin hidup selalu ada overstimulasi. Overstimulasi. Kenapa? Ya karena nggak ada kebaruan, nggak ada kesegaran. Jadi pelan-pelan menjadi bosen. Terus kemudian kok putar-putar kayak begini. Yang miss apa, saya? Ya, yang miss itu adalah kebaruan yang dari Tuhan ini. Maka di sini ya, saya, cerita Exodus ini menghadirkan kebaruan ini ya. Seharusnya juga saudara dan saya diajak kembali untuk merenungkannya. Betul nggak bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di dalam dunia yang jahat ini. Well, that's one thing sih ya. Bukan kita nggak perlu itu. Kita perlu, tapi ada kebaruan dan kesegaran yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita masuk di dalam apa ini ya, kehidupannya seperti ini kayak rutin ini ya. Tapi senantiasa ada kebaruan, steadfast love, mercy of God yang kita alami setiap hari itu baru dan segar itu. Nah, cerita di dalam Exodus ini ya, saya kita membaca bahwa mereka ini dibebaskan dari Egyptian bondage. Ada perpisahan dengan Egyptian bondage itu di belakang mereka ya. Tapi di depan ya, secara apa yang akan diberikan itu juga penting. Jadi kita bukan cuma liberated from something, let's say sesuatu yang evil gitu ya. Tapi kita juga di liberated untuk freedom for sesuatu yang jelas dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam hal ini yaitu kebebasan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai ya. Nggak ada artinya saya atau nggak akan lengkap kalau kita hanya berpikir ya kita dibebaskan dari sesuatu ya. Tapi terus kemudian setelah kita bebas daripada sesuatu itu kita nggak tahu juga kita mesti ngapain gitu. Ini kan status quo berarti gitu ya. Memang sudah dibebaskan daripada evil bondage, itu sesuatu yang sudah lumayan lah ya, kita nggak lagi ditekan oleh yang jahat. Tapi kita bukan dibebaskan untuk masuk ke dalam satu keadaan vakum yang terus kemudian saudara dan saya nggak tahu juga ini mesti ngapain, jadi gelisah juga gitu ya, kita jadi bengong, nggak tahu ya mau ngapain. Israel bukan dibebaskan seperti itu, saya bukan gitu. Itu bukan cerita pembebasan umat Allah. Pembebasan umat Allah itu dibebaskan dari sesuatu yang jahat, lalu kemudian diundang untuk masuk di dalam ibadah yang kudus kepada Tuhan. Tanpa ibadah yang kudus kepada Tuhan ini ya, kehidupan saudara dan saya itu kosong. Saudara boleh bebas dari orang jahat, ya. Saudara boleh bebas daripada orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat ketidakadilan kepada saudara. Boleh saja saudara dibebaskan daripada itu ya, bebas daripada fitnah, bebas daripada orang yang bully saudara dan sebagainya. Tapi terus kemudian kalau kita masuk ke dalam keadaan vakum, ya gelisah juga ya, kita jadi nggak tahu. Sekarang kok jadi terlalu aman seperti ini ya.
Jangan-jangan kita malah kayaknya lebih seru dulu ya. Ada orang ngegosipin saya, ada orang salah ngerti saya. Paling nggak seperti kayak masih ada kehidupan gitu ya. Sekarang kok jadi terlalu tenang. Ngapain sekarang gitu ya? Kita malah jadi gelisah karena nggak tahu juga apa yang mesti dikerjakan. Tapi saudara waktu membaca di dalam cerita Exodus di sini ya, waktu dibebaskan dari penjajahan Mesir, diundang untuk masuk ke dalam ibadah yang kudus kepada Tuhan. So ada liberation to sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ini penting ya, saya seperti Musa ya juga dia bukan cuma sekedar apa ini dilepaskan daripada tangan Firaun yang sudah mengeluarkan dekret mau membunuh dia. Karena kalau dia bicara kalau hanya bicara sampai situ ya, dia berada di Midian bersama dengan keluarga Yitro itu juga sudah lumayan tenang gitu. Tapi cerita Musa yang kita kenal kan adalah Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Egyptian bondage itu. Itulah Musa yang kita kenal kan. Bukan Musa yang ya hidup tenang, secure, bahagia bersama dengan keluarganya di tanah Midian. Jauh daripada tangan Firaun yang berkehendak membunuh dia, tapi sekarang dia sudah masuk ke dalam satu kehidupan yang settled. Ini bukan bicara settledness, bukan ini. Ini bicara tentang kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, kehidupan yang memenuhi panggilan dari Tuhan. Sama seperti kehidupan Musa, ya bukan status quo, bukan vakum. Demikian juga kehidupan Israel, dan demikian juga kehidupan saudara dan saya seharusnya. Bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi terus kemudian kebebasan itu dipakai untuk apa? Untuk melayani Tuhankah? Untuk memberkati sesamakah? Atau sekedar untuk ya pokoknya tenang saja, pokoknya aman, pokoknya ada certain security, pokoknya nggak ada gejolak hidup, ya, pokoknya ada keamanan dan sebagainya dan sebagainya. Kita nggak tertarik dengan narasi kebebasan seperti itu, karena saudara baca di dalam cerita Exodus, kebebasan itu membawa kepada satu perhambaan yang baru, perhambaan kepada Allah yang sejati. Ini kita sudah pernah bahas sebetulnya, ya. Freedom from a certain bondage, ya, untuk masuk kepada, mungkin pakai tanda kutip ya, bondage yang lain, tapi bukan bondage lah ini, saya ini lebih tepatnya ini adalah perhambaan kepada Tuhan yang sangat membebaskan, ya, memberikan kelegaan, tapi bukan tanpa perhambaan, tapi bukan tanpa pengabdian, ya. Nah, di sini bangsa Israel itu keluar dari penjajahan Mesir, ya, nggak cocok kalau pakai istilah penjajahan Tuhan, nggak cocok ya. Tapi untuk masuk kepada perhambaan kepada Tuhan, dan perhambaan kepada Tuhan inilah saya makna hidup yang sesungguhnya. Seseorang kalau bisa memperhambakan dirinya kepada Tuhan, itulah dia menemukan kebebasan hidup yang sejati. Nah, sudah kita waktu membaca di dalam cerita ini, saudara akan mendapati ya, sekali lagi penekanan akan karya Allah. Misalnya ya, saya waktu Tuhan itu berbicara, berfirman kepada Musa, itu saudara bisa hitung sendiri ya. Ini saya mengambil dari commentary. Ada sixfold use of first person singular. Wah, kita bisa ini saya hitung juga ya. Ini mulai dari ayat yang ke-7 ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaran umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Setidaknya secara subjek ya, saya di sini itu aku Tuhan itu ada 6 kali penggunaan. Belum lagi bicara tentang umatku ya, seruan orang Israel sampai kepadaku ya,
Tapi kalau kita membatasi dengan subjeknya saja, itu subjeknya itu sangat emphatic ya, emphatically ditekankan Yahweh yang akan berkarya di sini dengan aku yang diulang berkali-kali ya. Nah, ini mirip seperti cerita kita sudah pernah bahas ini waktu kita merenungkan kitab Kejadian. Cerita Allah memanggil Abraham. Itu juga ada A yang diulang berkali-kali ya. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau ya. Ada aku. Itu jelas menyatakan bagaimana Tuhan itu aktif dan berinisiatif ya. Akan menggenapkan janjinya di dalam kehidupan Abraham. Nah, ini terulang lagi, ya. Aku ini dipergunakan sampai sixfold ya. Jadi ini bukan tentang Musa terutama, tapi tentang inisiasi Yahweh. Kepastian rencana ini yaitu dipastikan oleh Yahweh sendiri yang beritihad ini ya, dia yang mempunyai niat untuk membebaskan bangsa Israel. Sekali lagi ya, penggunaan sixfold use of the first person singular ya. Ini sangat emphatically di sini dipergunakan itu. Tetapi sekali lagi ya, bukan berarti terus kemudian Musa itu robot, bukan. Musa bukan robot, tapi Musa diundang ya untuk ikut berbagian di dalam rencana Tuhan. Yang pasti ini gitu. Ya, kebahagiaan kita adalah waktu saudara dan saya juga bisa mempersembahkan diri kita ya, untuk dipergunakan oleh Tuhan di dalam inisiasi rencananya. Perhatikan juga saya waktu Tuhan mengatakan aku di situ ya. Apa sih sebetulnya gitu isinya gitu. Aku apa gitu. Nah, kalau saudara perhatikan di sini ada kesamaan sebetulnya itu apa? Aku dari yang pertama ya 7 ya, telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Gambaran aku ya saya kalau di dalam dunia ini kan seringkali ya di dalam dunia yang berdosa ya, termasuk juga di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Waktu kita pakai kata aku ya, waktu kita pakai kata saya, waktu kita bilang gua gitu ya. Biasanya terus kemudian diikuti apa sih? Diikuti dengan kemauannya kita kan ya. Ya kan? Aku gitu. Gua maunya gini gitu kan ya. Menurut saya ini, yang saya mau itu ini gitu ya. Nah ini ya, saya. Inilah kehidupan manusia itu. Persisten dengan kemauannya sendiri. Ini self assertion, Selbstbehauptung, ya. Saya mau ini gitu kan. Tapi kalau saudara melihat akunya Yahweh itu berbeda ya. Aku bukan dia nggak berhak loh. Tuhan tentu paling berhak kalau dia mau seperti itu karena dia Tuhan ya. Tapi waktu Tuhan menggunakan kata aku ya. Akunya itu apa gitu. Saudara bisa baca mulai dari cerita waktu Abraham dipanggil. Akunya Tuhan itu apa gitu. Aku ini adalah Tuhan yang engkau harus sembah. Aku ini yang kehendaknya harus dituruti. Aku ini bukan itu ya kalimatnya. Meskipun itu juga nggak terlalu salah kan ya. Nggak salah juga mengatakan kalimat itu kan. Memang kehendak Tuhan harus dituruti. Memang Tuhan harus disembah. Tapi bukan itu yang dikatakan. Aku memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau namamu besar. Saudara melihat nggak saya bedanya dengan akunya manusia? Akunya manusia itu self-assertion, Selbstbehauptung. Akunya Tuhan itu memberi diri. Akunya Tuhan itu kepedulian. Akunya Tuhan itu belas kasihan. Aku, waktu Tuhan bicara aku di situ apa? Aku terganggu dengan aku terganggu oleh apa kejahatannya Firaun gitu ya. Bukan ini, aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Ini loh saya. Akunya Tuhan ini adalah aku kepedulian, aku belas kasihan. Ya, Tuhan itu enggak driven by ego ya, saya. Tidak seperti kehidupan saudara dan saya. Seringkali driven by our own ego. Waktu kita ngomong aku ya, terus kita secara paranoia merasa kehidupan kita itu diinjak, ditekan ya, disakiti dan sebagainya. Sehingga waktu kita ngomong aku ya,
Wah, langsung berjuang untuk diri sendiri. Aku gitu. Ya keakuan ya, saya. Akunya Tuhan itu sangat berbeda ya. Aku apa? Aku memperhatikan kesengsaraanmu. Itu loh saya, aku. Sudah bisa lanjutkan sih. Aku berikutnya itu apa? Sekali lagi ya saya. Yang pertama itu aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka. Aku mendengar seruan mereka. Ngomongnya aku, tapi bicara tentang kepekaan mendengarkan seruan orang yang menderita. Lalu apa sih? Aku mengetahui penderitaan mereka. Jelas nggak sih bedanya? Aku mengetahui penderitaan mereka. Kalau saudara dan saya, kita lagi pakai kata aku, kita akan ngomong, aku tidak diketahui, nggak ada yang mau tahu tentang penderitaanku. Aku nggak didengar. Aku dan penderitaanku diabaikan orang lain. Itu bedanya dengan Tuhan. Kalau Tuhan bicara aku, dia bilang, aku mengetahui penderitaan mereka. Self-giving love of the Lord. Kalau kita bertumbuh, kalau kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, kita akan semakin menyerupai Tuhan. Waktu bicara aku di situ ya, bukan dipakai untuk self assertion, bukan untuk Selbstbehauptung, bukan untuk menjalani kehidupan yang driven by our own ego yang nggak bisa disangkal dan nggak mau disangkal itu ya, yang harus selalu flourish makin lama makin besar sehingga kita kontras sekali dengan kalimat yang diucapkan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis bilang biarlah Kristus makin besar ya, aku makin kecil. Kalau kita mungkin ngomongnya adalah biarlah my ego semakin didengarkan, my ego semakin besar, lalu orang lain boleh semakin kecil. Biarlah aku semakin menjadi raja. Jadi nggak karu-karuan ya, ini spiritualitas seperti ini. Spiritualitas apa ini? Spiritualitas orang yang nggak mengenal Kristus sebetulnya. Sekali lagi ya, perhatikan akunya Tuhan. Akunya Tuhan itu adalah aku yang peka terhadap penderitaan umatnya. Di sini saya kalau mau pakai istilah existing I, karena orang modern kan suka bergumul untuk bagaimana eksis itu. Apa sih eksis itu? Eksis itu bukan satu kehidupan yang driven by ego, terus kemudian yang kita ngomong semua orang dengar dan sebagainya gitu. Narsisistik dan sebagainya. Bukan saya. Kalau mau betul-betul I yang existing, ya belajarlah dari Tuhan. Existing I-nya Tuhan itu apa sih? Tuhan itu betul-betul eksis. Eksis karena dia itu existing for others. Karena dia itu berada bagi yang lain. Karena dia peka terhadap penderitaan yang lain. Itulah saya akunya Tuhan. Akunya Tuhan itu ada bagi yang lain. Bukan menyedot yang lain untuk menjadi apa itu namanya ya, tunduk sepenuhnya kepada dirinya. Meskipun Tuhan berhak, Tuhan sangat berhak dan dia kehendaknya kudus kok sebetulnya. Tapi perhatikan ya, kepekaan terhadap yang lain, kepekaan terhadap penderitaan. Ini loh saya. Ini kedewasaan yang sesungguhnya seperti kita bisa belajar di dalam keakuannya Tuhan. Keakuannya Tuhan yang diulang sampai 6 kali. Tuhan itu bukan Tuhan yang ada di sorga yang nggak tersentuh dengan penderitaan manusia yang nggak mau diganggu, yang selalu capek, yang selalu rasa overload dan sebagainya. Bukan, saya bukan gitu. Tapi Tuhan yang peka ya terhadap penderitaan umatnya. Fredheim tapi kemudian menambahkan meskipun Tuhan itu adalah Tuhan yang peka terhadap penderitaan umatnya, ya, tapi bukan berarti terus kemudian dia itu powerless. Nah, ini kalimat penting ya, saya. Karena di dalam dunia ini kita jumpai dua macam orang ya. Ada orang yang berkuasa ya, yang punya kuasa tapi nggak punya belas kasihan, nggak memperdulikan orang lain. Jadi kuasa yang ada padanya itu di abuse, ya. Dipakai untuk meninggikan dirinya sendiri, bukan untuk memperhatikan yang lemah, tapi untuk securing one's own position. Ini yang the powerful. Sementara ada orang-orang yang kelihatannya itu jiwanya itu lebih memperhatikan orang lain, tapi juga nggak punya power untuk membebaskan mereka.
Selalu ada keadaan seperti ini ya, saudara. The good one adalah yang the powerless, yang diinjak-injak, yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Yang nggak bisa menghadirkan perubahan. Tetapi the powerful adalah orang-orang yang nggak merciful. The powerful adalah orang-orang yang nggak peduli dengan orang lain, orang-orang yang kejam gitu. Tetapi orang-orang yang merciful, orang-orang yang punya compassion, ya, justru adalah orang-orang yang powerless. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, Tuhan ini ya, saudara, Tuhan yang kita kenal, Dia itu bukan hanya merciful and compassionate, tapi Dia juga adalah powerful. Dia mampu, dia mampu. Dia maha kuasa. Dia bukan powerless. Dia bukan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saudara, kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Karena katakanlah meskipun saudara adalah orang yang, let's say, bukan termasuk orang yang abusing power, saudara kritis terhadap ini ya, penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin saudara adalah orang yang, let's say, punya mercy, punya compassion. Ya. Punya mercy, compassion itu satu hal, saya. Tapi punya power, ya, untuk membawa dampak perubahan dan sebagainya, itu hal yang lain, saya. Nggak bisa ada orang merciful, compassionate, tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cannot do anything. Power itu dari mana, saya? Power itu hanya dari Tuhan. Kita nggak punya power dari diri kita sendiri. Bahkan waktu manusia punya power, kadang-kadang dia juga cenderung abuse that power. Tapi Tuhan itu adalah sumber segala mercy, sumber segala compassion, dan Dia adalah the most powerful. Maka saudara melihat di sini ya, di dalam cerita Exodus ini, Tuhan yang berbelas kasihan, itu adalah Tuhan yang sekaligus akan membebaskan umatnya. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan liberation seperti ini ya. Apa sih bedanya dengan perjuangan-perjuangan pembebasan yang seringkali dilakukan oleh manusia ya, yang nggak bergantung kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita bisa discourage sendiri, kadang-kadang kita bisa give up sendiri, kadang-kadang kita malah bisa jadi sinis, sarkastik bahkan nih, karena kita merasa kita powerless, kita nggak punya cukup power untuk menghadirkan perubahan. Jadi apa ya? Ya sudah jadi ngenes sendiri, jadi lamenting saja gitu, lamenting sendiri. Lalu apa gitu? Tapi di sini di dalam cerita ini saya sudah mendapati bahwa Tuhan yang akan membebaskan gitu. Musa nggak pernah ada kekuatan saya dari dirinya sendiri untuk bisa membebaskan Israel kecuali Tuhan ya yang berperang melawan Firaun. Baru ada cerita Exodus ini. Baru ada cerita true liberation. Di dalam dunia kita akan terus-menerus berurusan dengan ya isu ketidakadilan ya. Dan banyak hal kejahatan dan seterusnya. Pertanyaannya itu bukan hanya apakah saudara punya belas kasihan ya, tapi apakah kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Sekali lagi ya, yang penuh dengan belas kasihan dan memiliki kuasa itu hanya Tuhan. Di dalam dunia manusia biasanya yang powerful kurang ada belas kasihan karena sudah terjerat oleh kenikmatan power itu. Sementara yang punya belas kasihan nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak punya power, ya. Nggak bisa memberikan dampak, nggak bisa menghadirkan perubahan. Satu-satunya yang bisa berbelas kasihan dan yang punya power itu adalah Tuhan. Makanya kita harus selalu hidup ini bergantung kepada Tuhan. Kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, kita mungkin punya power, akhirnya kita nggak punya belas kasihan, kita jadi jahat, kita jadi abusive, manipulatif, atau kita mungkin adalah orang-orang yang ya let's say compassionate, tapi kita hanya bisa lament, kita bisa hanya berkeluh kesah, kita nggak punya power enough untuk menghadirkan perubahan. Tapi di dalam tangan Tuhan, ya, belas kasihan dan power itu berjalan bersamaan. Nah, saudara, kita melihat bahwa liberation yang dihadirkan Tuhan melalui Musa di sini ya, itu hadir di dalam arena, di dalam wilayah bukan hanya sebatas wilayah gereja atau agama katakanlah gitu, tapi juga di dalam wilayah sosiopolitikal. Karena penjajahan
Israel, meskipun ada aspek agamanya, ya, tentu ada aspek agamanya. Mereka nggak bisa beribadah kan di sana kan, ya. Tapi juga ada aspek sosiopolitikal. Nah, kita kurang lengkap ya kalau kita juga di dalam kehidupan ini nggak ada aspek ini, ya. Kehidupan manusia itu ada jangkauan sampai kepada aspek ini loh, saya, aspek sosial. Perhatikan kehidupan Yesus Kristus ya, meskipun dia bukan politikus, tentu kita tahu Yesus bukan politikus ya. Tapi berita yang dia sampaikan, perbuatan yang dia lakukan itu memiliki dampak sosial, saya. Memiliki dampak sosial. Ada dampak politis juga. Bukan hanya dampaknya itu sebatas sinagog gitu ya, atau sebatas apa ini tempel gitu, sebatas kehidupan beragama gitu, tapi juga kepada aspek-aspek kehidupan manusia yang lain. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Saya ambil contoh satu yang sederhana saja. Waktu dia mempertobatkan Sakius, Sakius berjanji dia akan menolong orang-orang miskin. Kalau ada yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dia akan membagi miliknya itu kepada orang-orang miskin. Saudara langsung melihat di sini ada dampak apa, saudara? Ada dampak sosial, ada dampak ekonomis langsung, saudara, setelah pertobatan itu. Sakius bukan hanya bilang, oh Tuhan, setelah saya bertobat saya akan rajin beribadah ke bait Allah. Ya, ya itu oke juga, itu juga betul gitu ya. Saya tadinya jarang ke sinagog, saya sekarang akan mulai sinagog gitu ya. Saya mulai akan kasih perpuluhan gitu ya. Itu dampak eklesiastikal katakanlah ya. Ya, bukan hanya itu saya, tapi dampak sekelilingnya. Ada pertobatan yang dialami oleh Sakius itu membawa dampak di dalam kesehariannya, di dalam dunia ekonomis, di dalam sosial, dan di dalam banyak hal yang lain di dalam kehidupan ini. Itu yang seharusnya terjadi di dalam kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah bukan hanya sebatas gedung gereja, tapi di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan berkeluarga, ya, di dalam kehidupan berdagang, berkarya, bekerja, dan bahkan leisure time dan semuanya. Dan tentu saja juga di dalam kehidupan berjemaat, ya, tidak tereksklud tentu saja. Gitu. Nah, saudara melihat di dalam cerita Exodus ini, ya, termasuk socio-political realm atau arena ini juga disentuh. Israel itu dibebaskan oleh Tuhan karena Tuhan tidak menghendaki sesama manusia itu saling memperbudak. Manusia itu nggak seharusnya memperbudak manusia yang lain. Dan Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak menghendaki oppression. Nah, ini sekaligus menjadi satu pelajaran ya bagi Israel. Nah, nanti bangsa Israel waktu setelah dibebaskan, terus kemudian dijadikan bangsa yang besar. Ya. Nah, Israel harus ingat, ya, karena Israel itu mengenal Allah yang tidak menyetujui oppression. Maka Israel meskipun suatu saat menjadi bangsa yang powerful, ya, jangan tidak mengenal belas kasihan. Sekali lagi ya, saya. Tadi kita mengatakan yang punya belas kasihan dan sekaligus powerful itu adalah Allah yang dikenal oleh Israel ini. Maka Allah di sini memberi dirinya itu menjadi teladan, menjadi model bagi Israel. Supaya Israel suatu saat kalau menjadi bangsa yang powerful, jangan tidak ada belas kasihan. Mesir itu powerful, saya pada saat itu powerful. Tapi Mesir nggak tahu menahu itu apa artinya belas kasihan. Apa artinya cinta kasih, ya nggak tahu menahu. Yang tahu adalah bagaimana punya power, bagaimana punya power lalu terus kemudian mengendalikan yang nggak punya power. Ya dunia kita kan juga seperti itu kan, orang itu berebut punya power supaya apa? Dengan ada power dia bisa kontrol yang lain gitu. Ya ini saya driven by ego gitu ya, suka mengontrol, tapi sendiri itu nggak bisa submit, sendiri itu nggak bisa taat, ya. Tapi suka mengontrol. Ya inilah saya the corrupted power yang ada di dalam dunia kita ini seperti ini gitu. Injil itu hadir itu membebaskan kita dari corruption ini. Israel nggak lebih baik saya daripada Mesir, tidak lebih baik. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada Israel supaya nanti kalau Israel menjadi bangsa yang besar, powerful, Israel harus mengerti apa artinya
berbelas kasihan kepada yang lain. Tidak seperti Mesir. Tidak seperti Mesir yang hanya punya power, tapi nggak tahu apa artinya belas kasihan. Tapi menindas yang lain. Waktu Israel menjadi besar, jangan menindas yang lain. Karena power itu diberikan oleh Tuhan. Bukan untuk kita menindas yang lain. Bukan untuk kita mengontrol yang lain dengan semena-mena. Bukan untuk kita showing off kita punya power. Bukan. Tapi power itu diberikan justru untuk kita lebih bisa melayani yang lain. Supaya kita lebih bisa berbelas kasihan. Karena kita ada power. Justru orang yang punya power, the more dia di-empowered, the more dia harusnya itu melayani. The more dia harusnya berbelas kasihan kepada mereka yang lemah. Ini loh saya. Ini pengenalan akan Allah yang dinyatakan di dalam cerita ini. Mungkin satu poin lagi ya, yaitu poin yang terakhir. Saudara, atau waktu itu saudara membaca, saudara perhatikan nggak di sini? Tuhan ini kan memberikan tanda ya kepada Musa. Tapi tandanya itu apa, saudara? Yaitu bahwa nanti gitu ya, kelak ya. Ini tandanya. Tanda bahwa aku betul-betul yang mengutus engkau. Yaitu ketika engkau membawa bangsa itu keluar, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Agak janggal nggak sih tanda seperti ini? Tanda kok nanti gitu. Tanda ya sekarang dong. Tanda kok sesudah. Tanda ya sebelum dong itu namanya tanda. Kalau sesudah ya itu ya nggak perlu lagi kali ya tanda gitu kan. Ada yang sedikit aneh nggak sih di sini secara logik gitu. Kalau saudara nggak pasti lalu saudara minta tanda. Tapi tandanya itu justru diberikan Tuhan setelah kita melakukan itu semua ya. Loh, kalau saya sudah melakukan itu ya sudah nggak perlu tanda lagi begitu kan. Justru saya mau melakukan setelah saya jelas tandanya apa kan begitu kan ya. Nah inilah saya rahasia iman Kristen ya. Tanda yang diberikan Tuhan itu bukan tersedia di depan secara jelas. Lalu terus kemudian saudara kalau sudah secure, nah ini pasti gitu ya, pasti ini adalah Tuhan gitu ya. Ini pasti adalah pimpinan Tuhan. Kita maunya kepastian seperti jangan-jangan kita sebetulnya bukan sedang mengikut Tuhan, tapi sedang memberhalakan kepastian diri kita sendiri. Musa saya tidak diberikan tanda itu sebelum, tetapi di sini sesudah. Cukup bahwa Tuhan menyatakan, aku akan menyertai engkau. Sudah ini saja saya sebetulnya. Aku akan menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Soalnya Tuhan mau mengatakan, penyertaanku itu cukup. Kamu minta apa lagi? Minta tanda. Boleh ada tanda. Tapi tanda setelah kamu taat. Tanda setelah kamu mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nanti kamu akan semakin jelas, kamu akan melihat bahwa sungguh-sungguh akulah yang memang telah mengutus engkau. Tapi tandanya, kepastiannya, itu baru akan kamu lihat setelah kamu menaatinya. Nah inilah saya ini seperti intisari kehidupan Kristen berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti ini saya. Saudara nggak melihat sangat jelas, crystal clear gitu sebelum saudara melangkah. Tidak saya. Tapi Tuhan akan memberikan kejelasan itu justru setelah saudara melangkah. Ya kalau bukan ini ya di mana tempatnya iman kan ya. Yang bukan iman lagi saya kalau kita sudah melihat semuanya gitu. Tapi justru ini adalah undangan untuk beriman kepada Tuhan waktu kita mencukupkan diri dengan penyertaan Tuhan. Kita harus khawatir di dalam kehidupan ini kalau nggak ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun pandangan 2 meter ke depan itu kita nggak bisa melihat. Nggak ada masalah sebetulnya. Sekali lagi ya asal Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Kita mau pandangan ke depan itu hanya bisa melihat 2 meter saja. Nggak ada masalah. Toh Tuhan ada di sini. Tuhan tahu kemana dia akan memimpin kita. Tetapi celakalah kita, ya pandangan kita itu bisa sampai 10 kilometer ke depan. Tapi Tuhan nggak ada bersama dengan kita. Lalu saudara rasa hidup tetap lebih secure. Gitu. Karena saudara bisa memprediksi sampai 10 kilometer ke depan. 10 tahun, atau 100 tahun ke depan kepanjangan lah. Kita sudah mati kayaknya.
Berapa saya? 50 tahun ke depan saya sudah tahu akan gini. 50 tahun ke depan saya sudah tahu akan terjadi ini. Saya sudah lihat semuanya kemungkinan, tapi Tuhan nggak beserta dengan saudara. Lalu untuk apa ya, saya? Untuk apa saudara punya kepastian pandangan 50 tahun ke depan, tetapi Tuhan nggak jelas bersama dengan saudara atau tidak? Tuhan nggak bersama dengan saudara. Lalu kepastian melihat 50 tahun ke depan itu untuk apa ya? Tetapi manusia suka berpikir terbalik kan. Manusia lebih suka, ya Tuhan menyertai nggak menyertai. Buat saya Tuhan nggak kelihatan soalnya. Yang lebih kelihatan itu yang di depan mata ini yang saya mau lihat. Dan saya nggak suka kalau saya cuma melihat 2 meter kayak begini. Ya, ini ingat pengalaman zaman dulu saya di Indonesia. Kalau orang naik becak ya itu hujan sekalipun sudah ditutup depannya, tetap mau lihat, tetap mau lihat. Padahal dia mau lihat untuk apa? Setirnya juga bukan di dia, gitu. Setirnya ada di belakang ya, yang mengendarai becak itu. Tapi sudah ditutup itu. Tapi kalau dibuka, disuruh lihat semua, ngamuk. Gimana sih dibuka? Ini kan hujan gitu ya, sudah ditutup baik-baik, lihat gitu di depan itu. Nggak bisa apa-apa juga kan saya. Ya inilah saya kekhawatirannya manusia seperti ini gitu. Dia kepingin ikut kontrol kehidupan ini, kepingin ada pijakan, kepingin ada kepastian. Kepastiannya bisa digenggam oleh tangannya. Tapi ini adalah lawan daripada iman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, menurut cerita ini adalah mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca ayat yang indah ini. Mulai dari ayat 11 ya. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada keraguan-raguan, bahkan reluctance di sini. Tapi Tuhan kemudian berfirman, bukankah aku akan menyertai engkau? Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu. Oh, Tuhan sabar memberikan tanda kepada Musa. Tapi apa tandanya? Bahwa aku yang mengutus engkau. Tanda bahwa Tuhan yang betul-betul mengutus Musa. Yaitu apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yaitu tandanya, saya. Tanda itu diberikan Tuhan setelah Musa beriman dan taat kepada Tuhan. Harap saya kehidupan kita juga bisa seperti Musa, beriman dan taat kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh Tuhanlah yang memang memimpin kehidupan saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan tolong supaya Engkau hidupkan firman-Mu di dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.